Jadi beliau itu mengadakan pengajian itu setiap malam Selasa, malam Kamis. Itu 1 minggu 2 kali gitu ya. Pertama saya diajak teman, ayo coba ikut. Barangkali kamu bisa dapat ketentraman kalau kamu mau belajar kan begitu. Jadi pertama saya ikuti itu saya berontak itu mas. Saya berontak. Memang waktu saya bersila seperti ini ya, hati nggak tenang, pikiran nggak tenang, pengen pulang gitu ya, pengen pulang. Pokoknya di pengajian itu pengen pulang gitulah, pengen keluar dari pengajian itu ya. Pengen keluar dari pengajian itu. Jadi setelah selesai saya udah nggak mau itu memang, karena saya merasa nggak nyaman atau kayak mana, ataupun itu karena pengaruh jin atau iblis mungkin ya, saya nggak ngerti ya. Assalamualaikum teman-teman sahabat Mas Fai 21 dimanapun berada, saya doakan sehat selalu ya, semoga urutannya sukses, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini banyak kali pertanyaan yang udah masuk bang ya. Iya. Teman-teman banyak kali pertanyaan yang udah masuk, udah kita kumpulkan bang ya, tapi tidak mungkin malam ini itu bisa kita selesaikan semua pertanyaannya gitu ya. Jadi kita harus pulas satu persatu. Jadi ada pertanyaan apa bang malam ini dari teman-teman kita? Pertanyaannya mas, di waktu mas belajar spiritual dulu dengan caranya kayak mana ya? Kalau netizen bilang ini kan ada yang modelnya puasa, ada yang kayak mana ya, banyak itu ya mas ya. Yang Istilahnya yang mandi-mandi bunga itu untuk bersihkan diri, ritual gitu. Ritualnya itu kayak mana dulunya mas? Jadi saya itu belajar spiritual ya teman-teman ya. Jadi saya belajar spiritual itu bukan hanya satu guru. Itu ya. Jadi saya belajar itu dari guru ini, lalu ada ketemu lagi sama orang spiritual, saya belajar. Ketemu lagi dengan orang spiritual, saya belajar. Tentu lain guru pasti lain cara gitu ya. Tidak mungkin sama caranya, walaupun mungkin tujuannya itu saya belajar itu untuk satu keilmuan, tapi karena guru tadi berbeda-beda, tetap caranya tetap beda. Jadi saya ada ketemu satu guru ya. Saya ada ketemu satu guru yang memang lain daripada guru-guru saya yang lain gitu ya. Dia itu mengharuskan saya itu harus puasa mute, harus ngebleng, harus pati geni, atau yang lain sebagainya lah gitu ya. Tapi bukan saya itu tidak percaya dengan keilmuan si guru saya tadi, tapi untuk saya pribadi memang nggak saya lakukan, karena dalam hati saya itu menolak gitu. Dalam hati saya itu menolak untuk melakukan ritual seperti itu. Gitu. Jadi mas, yang kalau mas yang menolak yang kayak gitu, jadi spiritual mas yang mas jalan ini dengan ilmu apa? Kan ada juga yang pakai perewangan, yang kayak orang kesurup-surupan itu. Ada yang juga katanya kebatinan itu. Jadi mas ini yang mana ini? Jadi yang pada fokusnya saya itu mendalami dunia spiritual itu kebatinan itu teman-teman. Itu yang sangat saya fokuskan sampai sekarang ini. Nah, yang saya jalankan sampai sekarang ini itu kebatinan. Memang
saya nggak munafik ya, yang namanya perewangan itu ada, yang namanya pendamping itu saya pribadi pasti ada gitu ya. Tapi saya tidak mau terlalu bergantung ke dia gitu ya, karena kadang ada salah satu orang yang mengenal spiritual itu, dia itu hanya bergantung kepada yang namanya pendamping ataupun perewangan gitu Bang. Saya nggak seperti itu kalau untuk di spiritual. Yang saya fokuskan itu untuk kebatinan diri kita sendiri. Ataupun yang bahasa luasnya itu dikenal orang itu kakang kawa adik hari-hari. Nah, itulah bahasa luasnya. Mungkin teman-teman di luar sana nggak asing lagi deh. Kalau bahasa kakang kawa adik hari-hari itu ya, kira-kira seperti itu. Bagi teman-teman yang mau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Barangkali saya bisa jawab, akan saya jawab gitu ya. Kalau nggak bisa jawab ya saya diam aja mungkin ya. Gitu. Silakan teman-teman tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Insya Allah kalau bisa saya jawab akan saya upload di YouTube ya. Jadi Mas, kan tadi ada Mas nanya gurunya nggak satu, sana sini lah, entah ada berapa tadi kan. Jadi yang terkesan itu yang mana itu Mas, yang belajarnya yang kayak mana kan gitu. Jadi saya itu sampai sekarang ini yang masih saya ingat itu ya, ataupun masih saya jalankan sampai sekarang itu, saya itu ada guru di Medan ya. Ada guru di Medan, Marelan, daerah Pasar 7 kalau nggak salah ya, Kampung Banten. Memang sudah sangat lama sekali saya dan beliau itu nggak pernah komunikasi ya, bahkan putus komunikasi sampai sekarang ini. Tapi beliau mengajari saya dalam hal spiritual itu, dia mengajari saya dalam dunia spiritual itu tidak banyak ritual gitu ya, tidak seperti guru-guru yang sudah saya jumpai ataupun saya pelajari ya. Beliau tidak banyak ritualnya gitu, mengajari saya dalam spiritual. Hanya beliau mengatakan, intinya kamu yakin apa yang saya ajarkan ke kamu, kamu harus, intinya kamu yakin kalau kamu itu pasti bisa. Begitu. Tidak ada ritual yang begini, yang begitu, yang mute ataupun yang pati geni ataupun ini, itu memang beliau tidak mengajarkan seperti itu gitu. Jadi dia yang sangat berkesan untuk saya. Jadi Mas, dulu Masnya ini bisa jumpa sama gurunya Mas itu di mana? Apa kan Mas, entah waktu main-main, entah kunjungan kemana lah, kita pun nggak tahu kan Mas jumpanya di mana dulunya, kok bisa jumpa sama guru yang seperti itu. Nah, jadi begini ya. Jadi waktu saya datang ke Medan ya dulu ya, jadi beliau ini ada suatu pengajian gitu ya. Jadi beliau tuh mengadakan pengajian itu setiap malam Selasa, malam Kamis, itu 1 minggu 2 kali gitu ya. Pertama saya diajak teman, ayo coba ikut, barangkali kamu bisa dapat ketentraman kalau kamu mau belajar kan begitu. Jadi pertama saya ikuti itu, saya berontak itu Mas. Saya berontak. Memang waktu saya bersila seperti ini ya,
hati nggak tenang, pikiran nggak tenang, pengen pulang gitu ya, pengen pulang. Pokoknya di pengajian itu pengen pulang gitulah, pengen keluar dari pengajian itu ya. Pengen keluar dari pengajian itu. Jadi setelah selesai pulang sampai di rumah, tadinya malam Selasa ya, malam Kamis teman saya itu datang lagi ke rumah. Yuk kita datang lagi ke pengajian gitu ya. Awalnya saya udah nggak mau tuh memang, karena saya merasa nggak nyaman atau kayak mana, ataupun itu karena pengaruh jin atau iblis mungkin ya, saya nggak ngerti ya. Tapi si teman tadi mencoba untuk meyakinkan saya gitu ya, ayo coba kamu ikut lah, barangkali kamu bisa dapat pembelajaran kan gitu. Oke, saya coba lagi ya, saya coba untuk ikut lagi di pengajian itu. Begitu juga perasaannya nggak enak nih, perasaan nggak enak nih, pengen pulang gitu ya. Jadi apa yang dikatakan di pengajian tuh nggak nyambung gitu. Karena apa? Karena hati nggak menyatu dalam pengajian itu gitu. Jadi pengen pulang. Udah selesai di malam Kamis, malam Selasa ini teman saya datang lagi nih, ngajak lagi gitu, ayo kita datang lagi ke pengajian yang kemarin gitu. Dengan berat hati saya ikut juga. Jadi yang di malam ketiga kan gitu, sudah 3 kali saya ikut ke pengajian itu. Di situ guru tadi ataupun pembimbingnya tadi ya, termasuk guru saya, ketika sudah selesai pengajian itu saya pribadi dipanggil sama beliau, kamu kesini kata dia kan gitu, kamu kesini. Jadi begitu saya ini mau dekat, belum lagi sampai ke depan beliau, tiba-tiba saya udah nggak sadar itu teman-teman kan gitu, saya udah nggak sadar. Jadi kata teman-teman yang ada di pengajian tuh katanya saya kesurupan atau apa, karena saya posisinya nggak sadar ya. Jadi katanya saya berontak di situ gitu. Ajak berkelahi lah sama si guru saya tadi. Jadi setelah saya itu dinetralisir sama beliau, untuk yang pertemuan berikutnya itu disitulah saya mulai nerima ya, mulai merasa nyaman, ada ketenangan dalam pengajian itu ya. Jadi sampai sekarang tuh memang yang sangat berkesan itu adalah beliau yang saya ceritakan tadi gitu. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, barangkali saya bisa jawab, pasti akan saya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.